Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, untuk video kali ini akan kita bahas tentang sejarah proklamasi kemerdekaan. Teman-teman kalau belajar TWK mengenai konsep sejarah, ini lebih baik dibuat sebuah cerita per bagian. Contohnya ya, sebelum masa kemerdekaan itu dibuat satu cerita, kemudian saat proklamasi kemerdekaan dibuat satu cerita, kemudian setelah itu dibuat sebuah cerita, misalnya cerita perjanjian, Renville dan sebagainya. Itu akan lebih mempermudah. Contohnya untuk sejarah proklamasi kemerdekaan, kita bisa membuat sebuah timeline ya, timeline dari awal hingga akhir sampai proklamasi. Timeline pertama adalah perang kemerdekaan atau saat kekalahan Jepang. Perang Dunia II juga membawa pengaruh terhadap Indonesia, khususnya untuk mencapai kemerdekaan. Pengaruh yang didapatkan Indonesia adalah, Jepang saat itu ternyata mengalami kekalahan pada saat melawan sekutu, sehingga mereka mencoba menarik simpati Indonesia untuk membantu mereka melawan sekutu ya. Caranya gimana? Dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang B ini ya. Jadi namanya orang mau kalah itu namanya ya pasti mencari bantuan ya, bantuannya ke Indonesia. Itu yang siasatnya Jepang. Nah, siasatnya ini oleh siapa sih? Ternyata baru 2 tahun Jepang menduduki Indonesia. Jepang kemudian memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia tadi ya, soal sebelumnya. Janji ini disampaikan oleh siapa? Ternyata ada langkah politik oleh Perdana Menteri Kaiso terhadap Indonesia saat Jepang sudah mulai kewalahan nih, sudah mulai hancur lebur gitu ya. Nah, ada 2 langkah politik yang dilakukan oleh Jepang. Pertama adalah menjanjikan kemerdekaan Indonesia di depan parlemen Jepang. Kedua adalah bendera merah putih dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Janji tersebut diberikan Jepang kepada Indonesia bukan tanpa tujuan loh ya. Tujuannya supaya agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang. Jepang ini posisinya sudah kepepet nih ya, sudah kalah lawan sekutu, sudah mau dilawan oleh Indonesia. Nah, makanya dia memberikan janji manis berupa janji kemerdekaan. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah Perdana Menteri Kaiso ya yang memberikan janji kemerdekaan. Ini timeline kedua, jadi siapa yang memberikan janji kemerdekaan oleh Jepang. Timeline ketiga, ternyata ya setelah ada kabar diberikan janji kemerdekaan dan Indonesia sudah mulai melakukan perlawanan terhadap Jepang, terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Sebelum kemerdekaan terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Maksud para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok adalah ternyata diculiknya Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok adalah agar Jepang tidak dapat mempengaruhi lagi karena golongan muda merasa golongan tua mendapatkan pengaruh dari Jepang untuk tidak segera memproklamasikan kemerdekaan ini karena kuncinya. Sehingga jawaban ini adalah yang A, menghindari pengaruh dan tekanan dari Jepang. Ini maksud kelompok muda ya menculik kelompok senior ya, terutama Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, ternyata sebelum terjadi peristiwa Rengas Dengklok terjadi perbedaan pendapat antara kelompok pejuang senior dan kelompok pemuda. Kelompok pejuang senior berpendapat bahwa sebenarnya ada 2 pendapat ya, kenapa harus diculik ke Rengas Dengklok. Bahwa kelompok senior ini pendapatnya proklamasi kemerdekaan harus dipersiapkan dulu matang-matang dan harus dibicarakan dalam rapat PPKI. Tapi kelompok pejuang bawah tanah oleh muda-muda ini ya tidak mau. Maunya mereka harus dilaksanakan secepat mungkin tanpa menunggu rapat PPKI. Artinya terdapat 2 silang pendapat. Yang senior ya pengennya matang dulu ya, ini khas orang senior pengennya direncanakan dulu. Tapi orang muda namanya semangat ya, menggebu-gebu pengen merdeka, nah pengennya cepat-cepat. Akhirnya tidak sabaran, akhirnya kemudian Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok supaya cepat memproklamasikan kemerdekaan. Jadi ini ya, pejuang senior berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dipersiapkan secara matang dan harus dibicarakan dalam rapat PPKI. Jawabannya adalah yang B ini. Itu timeline keempat ya. Lanjut timeline kelima. Soekarno-Hatta diamankan ke Rengas Dengklok atas hasil rapat pemuda yang diselenggarakan ternyata sebelum dibawa ke Rengas Dengklok, para pemuda itu melakukan rapat diam-diam ya. Rapatnya itu di mana? Rapatnya di laboratorium mikrologi. Sehingga Soekarno-Hatta diamankan ke Rengas Dengklok atas hasil rapat pemuda yang diselenggarakan di ini lembaga bakteriologi
ruangnya Laboratorium Mikrologi dipimpin oleh Khairul Saleh. Nah, ini merencanakan dulu bahwa harus berubah ke Rengas Dengklok. Nah, setelah adanya peristiwa Rengas Dengklok itu, ternyata dukungan dari berbagai pihak itu banyak sekali mengalir untuk kemerdekaan Indonesia. Dukungan spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 juga dinyatakan oleh Sultan Yogyakarta sebagai penguasa wilayah Kesultanan Yogyakarta dengan menyatakan salah satu dukungan itu ternyata berasal dari Jogja, bahwa Sultan Yogyakarta menyatakan Yogyakarta bersedia dijadikan ibu kota negara Republik Indonesia. Jadi yang ini banyak sekali dukungan mengalir ya untuk segera memerdekakan Indonesia. Kemudian timeline ketujuh adalah persiapan kemerdekaan ya. Persiapan itu diawali dengan perumusan naskah proklamasi. Siapa yang merumuskan ini? Ternyata dirumuskan oleh 3 tokoh, yakni Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Di mana dirumuskan ini? Ternyata di rumahnya Laksamana Maeda. Jadi kalau teman nanti ketemu soal di mana tempat perumusan naskah proklamasi itu adalah di Laksamana Maeda, di rumahnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Kemudian timeline ke-8, setelah Soekarno dan Hatta dibawa ke Jakarta dan segera merumuskan teks kemerdekaan, Soekarno meminta naskah teks proklamasi untuk diketik. Yang mengetik teks proklamasi adalah setelah dirumuskan tadi oleh 3 tokoh ini ya, kemudian diketik oleh Sayuti Menelik di sini ya, untuk diketik dan dilakukan revisi penulisannya. Sehingga jawabannya adalah yang B ini ya. Jadi setelah revisi kemudian diketik oleh Sayuti Menelik. Lanjut timeline ke-9, rencana pembacaan teks proklamasi setelah diketik tadi ya. Kemudian ini rencana awalnya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI akan dilakukan di awalnya itu pengennya di lapangan Ikada ya. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan di lapangan Ikada. Namun ternyata pasukan Jepang telah mengepung dengan ketat lapangan Ikada. Sehingga pembacaan berpindah ke rumahnya Soekarno ya, Jalan Pegangsaan Timur ini. Jadi awalnya adalah di lapangan Ikada. Nanti teman-teman kalau ada soal mengapa dipindah, ada pasukan Jepang yang telah mengepung ketat sehingga menghindari bentrokan yang dia menghindari ketidaknyamanan. Yang E ini adalah lapangan Ikada. Timeline ke-9 ya, rencana pembacaan teks proklamasi. Lanjut. Kemudian naskah teks proklamasi ini ternyata diproklamasikan oleh siapa? Oleh Soekarno dan Hatta. Ini bapak proklamator kita ya, jangan lupa. Nah, yang D ini. Sebenarnya banyak tokoh yang berperan penting untuk proklamasi kemerdekaan, namun 2 tokoh ini adalah menandatangani ya naskah proklamasi sehingga kita sebut dengan bapak proklamator, yaitu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saat proklamasi ternyata ada pengibar benderanya ya. Yang mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih adalah, di sini ada 2 pengibar, yakni Latif Hendraningrat dan Suhud Sastrokusumo. Jadi yang C ini, keduanya adalah pejuang. Latif Hendraningrat ini adalah pejuang peta atau pembela tanah air, kemudian Suhud Sastro juga adalah seorang pejuang. Nah, timeline ke-12 ternyata ada cerita menarik sebelum bendera itu dikibarkan oleh Latif dan Suhud tadi. Ternyata ada orang ketiga nih ya, orang ketiga, Trimurti. Ini cewek ya, Trimurti. Ini ternyata diminta untuk menaikkan bendera ketika proklamasi. Akan tetapi dia menolak dan mengusulkan prajurit yang berhak menaikkan bendera. Nah, prajurit tadi adalah Latif Hendraningrat tadi. Prajurit peta yang ditunjuk menaikkan bendera merah putih adalah, jawabannya yang ini. Sebenarnya ada cerita bahwa setelah Soekarno membacakan teks proklamasi dan berdua setelahnya, beliau mengusulkan bahwa pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit saja. Akhirnya Latif dan Suhudlah yang mengibarkan bendera merah putih. Jadi jawabannya adalah yang ini. Nah, sehingga setelah resmi merdeka, setelah dikibarkan ya, makna bendera kita adalah merah itu adalah berani, kemudian putih adalah suci. Nah, ini timeline terakhir, finishing dari cerita dari sejarah proklamasi. Itu teman-teman, jadi tipsnya buatlah sebuah cerita ya, cerita yang timelinenya urut. Nanti ada soalnya per timeline, itu akan lebih mudah teman-teman. Semoga video ini membantu. Kita ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.